Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita setiap hari. Dalam kesempatan ini kita akan membahas penilaian kompetensi sikap. Ada deskripsi singkat tentang materi penilaian kompetensi sikap di sini. Materi kita pada hari ini yaitu membahas tentang konsep sikap, definisi dan makna penilaian aspek sikap, jenis-jenis penilaian sikap, teknik dan bentuk penilaian sikap yang mencakup teknik penilaian observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan penilaian dengan jurnal. Adapun tujuan umum pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah setelah kita mempelajari materi penilaian sikap ini, diharapkan dapat memahami dan mengimplementasikan penilaian aspek sikap pada kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran sehari-hari. Nah, adapun pengertian dari penilaian sikap itu sendiri adalah penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. Yang mana di sini Bapak Ibu kita kenal dengan istilah KI1 dan KI2. Nah, penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik di dalam dan di luar kelas. Nah, ini pengertian dari penilaian kompetensi sikap. Nah, kita masuk ke kompetensi inti. Seperti yang sudah kita katakan tadi bahwa di dalam kurikulum 2013 di situ ada penilaian KI1 dan KI2, di mana penilaian sikap ini baik di jenjang SMP maupun SMA itu sebenarnya adalah sama. Namun di sini yang membedakannya nanti adalah luas dari cakupan penilaian sikap itu sendiri. Nah, di mana di tingkat SMP KI1 di sini bagaimana menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Ini sikap spiritualnya. Kemudian sikap sosialnya adalah menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan, pergaulan, dan keberadaannya. Nah, pada tingkat SMA, KI1-nya di sini berbunyi sama dengan yang di tingkat SMP, yaitu menghargai dan menghayati ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI2-nya menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, ini di sini di tingkat SMA ini
cakupannya itu lebih luas dibandingkan dengan yang tingkat SMP. Nah, ini kompetensi inti di dalam penilaian sikap. Lanjut. Adapun cakupan penilaian sikap di sini ada dua. Seperti yang kita katakan tadi, di sini ada KI 1 dan KI 2-nya. Ada penilaian sikap spiritual. Penilaian sikap spiritual ini di sini ada butir nilai sikapnya. Di sini ada dua, yaitu menghargai ajaran agama yang dianut, menghayati ajaran agama yang dianut. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal kita sesuaikan saja dengan kondisi sekolah kita, ya. Sikap-sikap apa saja yang nantinya yang akan kita ambil di dalam melakukan sebuah penilaian. Nah, begitu juga di dalam materi pembelajaran, terutama pada pembelajaran agama dan PKN atau budi pekerti. Nanti di situ butir-butir sikap apa saja di situ yang akan dinilai, ya tentunya sesuai dengan KD yang ada di dalam materi itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah penilaian sikap sosial. Di sini ada butir nilai sikapnya, ada kejujuran, ada kedisiplinan, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, kesantunan, dan percaya diri. Nah, ini butir-butir nilai sikap pada sikap sosial atau pada KI 2. Nah, namun Bapak Ibu, walaupun butir-butir nilai sikap ini sudah termuat di sini, tetapi tidak serta-merta semua butir-butir nilai ini kita akan implementasikan secara bersamaan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini tergantung dari kebutuhan sekolah dan tergantung dari kebutuhan materi yang akan kita ajarkan kepada anak didik kita. Oke, kita lanjut. Adapun indikator pencapaian kompetensi sikap, di sini indikatornya yang pertama merupakan tanda tercapainya sesuatu kompetensi. Kemudian yang kedua, terukur. Dan yang ketiga, tanda-tanda yang dimunculkan oleh peserta didik yang dapat diamati atau diobservasi oleh guru, teman, dan disadari oleh peserta didik sebagai representasi dari sikap yang dinilai. Nah, ini indikator dari pencapaian kompetensi sikap. Adapun teknik dan bentuk penilaian sikap di sini ada dua. Yang pertama di sini ada penilaian sikap yang utama. Nah, ini ada penilaian sikap utama kepada anak didik kita, dan penilaian sikap yang utama ini di sini ada dua, yaitu ada observasi oleh guru, ada observasi oleh wali kelas. Nah, ini bentuk penilaian sikap yang utama. Nah, di mana observasi di sini dilaksanakan selama proses jam pembelajaran atau di luar jam pembelajaran yang teramati. Ya, terutama di sini mata pelajaran agama atau PKN. Untuk pelajaran lainnya ya dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Kemudian observasi oleh wali kelas dan guru BK selama 1 semester. Ini dilakukan
di luar jam mata pelajaran, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang valid. Nah, kemudian penilaian sikap yang kedua yaitu penilaian sikap penunjang. Penilaian sikap penunjang di sini adalah penilaian antar teman dan penilaian diri. Nah, penilaian penunjang di sini paling tidak Bapak Ibu kita bisa melaksanakannya sekurang-kurangnya ya, sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. Nah, ini itu menjelang pada saat menjelang akhir semester. Nah, ini untuk penilaian sikap penunjang. Nah, langkah perencanaan penilaian sikap. Langkah kita yang pertama adalah menentukan sikap yang akan diamati di sekolah. Tentunya mengacu pada KI 1 dan KI 2. Kemudian yang kedua adalah menentukan indikator sikap. Nah, bagaimana caranya di sini menentukan indikator sikap? Nah, nanti sekolah beserta semua dewan guru di situ melakukan rapat bersama. Kira-kira di dalam pelaksanaan pembelajaran itu sikap-sikap apa saja yang akan kita nilai kepada anak. Nah, ini nanti ditentukan melalui rapat dewan guru untuk menentukan indikator apa-apa saja, sikap yang mana saja yang harus dinilai kepada anak di dalam 1 semester itu. Nah, kemudian yang ketiga baru kita masuk ke penyusunan format penilaian. Format penilaian sikap di sini nanti tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah, kemudian situasi kondisi dari mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Nanti formatnya bisa disusun secara bersama-sama. Lanjut. Adapun pelaksanaan penilaian sikap, penilaian sikap ini pada awal semester pendidik menginformasikan tentang kompetensi sikap yang akan dinilai. Artinya dari hasil rapat dewan guru serta kepala sekolah, hasil rapatnya nanti pada awal semester harus diinformasikan kepada anak didik kita sikap-sikap apa saja yang akan kita nilai, sehingga anak didik kita itu tahu nanti nilai-nilai apa saja yang akan dinilai selama proses pembelajaran selama 1 tahun di sekolah. Kemudian yang kedua, pendidik mengembangkan instrumen penilaian sesuai dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator kompetensi sikap sesuai mata pelajaran yang diampu dan telah ditetapkan dalam RPP. Nah, ini yang kedua. Tentunya Bapak Ibu sudah paham dengan ini. Jadi pada masing-masing mata pelajaran itu harus dituangkan di situ, di KD, kemudian di indikator, kemudian di RPP itu harus dinaikkan sikap-sikap yang akan dinilai kepada anak itu nanti harus dimuat di dalam RPP. Nah, yang ketiga, pendidik menyusun rencana penilaian kompetensi sikap yang memuat teknik dan waktu atau periode penilaian untuk setiap materi pokok. Nah, artinya seperti yang kedua tadi, bahwa di dalam RPP itu harus dinaikkan sikap-sikap apa saja yang harus dinilai. Kemudian di sini di setiap materi pokok
yang kita bahas di dalam kelas itu, di situ nilai sikap yang mana yang kira-kira cocok dengan materi yang akan kita sampaikan dari KI 1 dan KI 2 itu, nanti itu yang dimasukkan di dalam materi pokok itu. Oke, lanjut. Adapun pelaksanaan penilaian sikap, yang pertama adalah mengamati perilaku peserta didik pada saat pembelajaran dan di luar pembelajaran. Nah ini, jadi kita harus proaktif di sini mengamati bagaimana peserta didik kita sikapnya seperti apa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, kemudian yang kedua, mencatat sikap dan perilaku peserta didik yang sangat baik, cukup, dan perlu bimbingan. Nah ini, jadi kita jangan hanya mengandalkan ingatan saja, karena anak didik kita itu banyak. Jadi di sini diperlukan sebuah catatan ketika kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas itu. Kita harus punya catatan di situ. Siapa yang lebih menonjol dan baik itu sikap yang baik yang menonjol maupun sikap yang kurang baik. Nanti di situ kita harus punya catatan. Kemudian yang ketiga, menindaklanjuti hasil pengamatan. Nah ini, nanti tentunya dari pengamatan kita tadi, kemudian hasil catatan kita, kemudian baru kita tindak lanjuti. Oke, pengolahan penilaian sikap. Nah ini pengolahannya ini melibatkan semua unsur. Yang pertama di sini wali kelas atau guru kelas dan guru mata pelajaran mengelompokkan atau menandai catatan-catatan sikap peserta didik yang dituliskan dalam jurnal, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Nah ini. Kemudian yang kedua, wali kelas atau guru kelas membuat rekapitulasi sikap dalam jangka waktu 1 semester. Nah ini, tentunya di sini dengan mempertimbangkan atau disesuaikan dengan sekolah di mana kita berada. Kemudian yang ketiga, wali kelas atau guru kelas mengumpulkan catatan sikap berupa deskripsi singkat dari guru mata pelajaran, ya, terutama mata pelajaran agama dan PKN. Kemudian guru ekstra kurikuler, petugas perpustakaan, petugas kebersihan, dan penjaga sekolah. Jadi di sini semua elemen di sini ikut terlibat di sini di dalam memberikan masukan tentang sikap spiritual, sikap sosial dari anak didik kita. Kemudian yang terakhir, wali kelas atau guru kelas menyimpulkan dan merumuskan deskripsi capaian sikap spiritual dan sosial setiap peserta didik yang nanti akan menjadi catatan wali kelas untuk dinaikkan di raport peserta didik yang berupa deskripsi sikap yang dicapai oleh peserta didik atau anak-anak didik kita. Ya, lanjut. Adapun di sini rambu-rambu rumusan deskripsi sikap. Deskripsi sikap menggunakan kalimat yang bersifat memotivasi. Nah, ini perlu diingat. Jadi di dalam kita memberikan penilaian sikap, kalimat-kalimat yang kita gunakan itu adalah kalimat-kalimat yang memberikan motivasi kepada anak dengan pemilihan kata atau frase yang bernada positif. Hindari frase yang bermakna kontras atau negatif. Misalnya, tetapi masih perlu peningkatan dalam atau
namun masih perlu bimbingan dalam hal apa misalnya. Nah, di sini penggunaan kalimat yang sifatnya membangun kepada anak didik kita. Kemudian deskripsi singkat menyebutkan perkembangan sikap peserta didik yang sangat baik, cukup atau perlu bimbingan. Nah, ini bunyi deskripsinya. Kemudian apabila peserta didik tidak memiliki catatan ataupun dalam jurnal sikap dan perilaku peserta didik tersebut disesuaikan, ya. Kalau dia tidak punya catatan, maka anak itu nanti di deskripsinya itu diakumulasikan saja bahwa anak itu kategorinya baik. Kemudian karena sikap dan perilaku dikembangkan selama 1 semester, deskripsi nilai sikap peserta didik dirumuskan pada akhir semester. Oleh karena itu, guru mata pelajaran dan guru kelas harus memeriksa jurnal secara keseluruhan sehingga akhir semester bisa mampu menganalisis catatan yang menunjukkan perkembangan sikap dan perilaku peserta didik kita. Makanya seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwa kita tidak bisa mengandalkan ingatan saja, karena terlalu banyak anak-anak kita yang akan kita ingat, tapi kita harus punya catatan, ya, atau kita punya portofolio dari anak didik kita itu sendiri, sehingga gampang nanti kita akumulasikan sikap spiritualnya maupun sikap sosialnya. Kemudian yang terakhir, menetapkan deskripsi akhir sikap peserta didik dilakukan melalui rapat Dewan Guru pada akhir semester. Nah, ini biasa kita lakukan Bapak Ibu, dari sekian banyak anak-anak didik kita. Ketika mau berakhir, biasanya kita melakukan rapat Dewan Guru untuk menentukan siapa saja, apakah ada anak didik kita yang sikap sosial dan spiritualnya itu masih kurang, apakah dinaikkan atau enggak. Nah, itu diselesaikan nanti di rapat Dewan Guru. Nah, itu oke. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk materi penilaian kompetensi sikap ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.